Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa DNA adalah suatu senyawa atau komponen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup dan berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Informasi genetik tersebut selanjutnya akan diterjemahkan untuk menghasilkan suatu protein tertentu. Suatu rangkaian DNA atau nukleotida yang menyandingkan suatu protein tertentu disebut dengan gen. Proses ekspresi gen menjadi protein disebut dengan istilah central dogma. Rangkaian central dogma meliputi proses penyalinan DNA menjadi RNA dalam proses transkripsi dan selanjutnya melalui proses penerjemahan RNA menjadi protein atau yang biasa kita sebut dengan translasi. Pada tahap sintesis protein yang pertama, kita akan melewati proses transkripsi, di mana kita punya seuntai DNA dengan basa nitrogennya itu tidak berpasangan. Jadi, bebas seperti ini. Dia bisa menjadi wadah untuk membuat serantai RNA yang baru. Kata transkripsi sendiri dalam bahasa Indonesia berarti menulis ulang dalam format yang berbeda. Dan itulah yang terjadi pada proses transkripsi. Pesan yang ada pada DNA kita ini akan ditulis ulang dalam bahasa mRNA. Perlu diingat bahwa basa nitrogen DNA dan RNA itu berbeda. Jika basa nitrogen DNA itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada basa nitrogen RNA, adenin akan berpasangan dengan mRNA urasil, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, selanjutnya kita punya RNA yang mengandung pesan yang sama dengan pesan yang ada di DNA, cuman dalam bahasa RNA. Setelah kita mempunyai pesan dari RNA dari DNA, selanjutnya akan kita kirim ke ribosom supaya kita bisa mulai memproses yang namanya translasi. Sebelum masuk ke proses translasi, RNA ini akan dikirim menuju ribosom. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, mengirim atau pesan itu disebut dengan messenger. Oleh sebab itu, rantaian untaian RNA ini disebut dengan mRNA karena berfungsi sebagai pesan yang akan disampaikan dari DNA ke ribosom. Lalu masuk ke proses translasi di mana membentuk RNA menjadi protein atau sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh protein. Pada struktur mRNA sendiri, pada satu nukleotida itu terdapat satu basa nitrogen dan satu heliks. Jadi, satu basa nitrogen dan satu heliks itu disebut dengan nukleotida. Sedangkan kumpulan 3 dari nukleotida itu disebut dengan kodon. Nah, basa nitrogen setiap satu kodon itu selalu berbeda-beda. Contohnya pada kodon pertama itu ada UAA dan pada kodon kedua itu ada SUG. Basa nitrogen tiap kodon bervariasi. Dalam satu kodon itu terdapat pesan yang memanggil asam amino. Asam amino tidak langsung menempel kepada kodon, tetapi karena ada bantuan dari tRNA yang akan menempel pada setiap kodon. Contohnya pada kodon pertama itu terdapat asam amino 1 dan pada kodon kedua terdapat asam amino kedua. Asam amino yang menempel pada setiap kodon atau yang dibantu dengan tRNA akan diterjemahkan. Tiap RNA mengandung basa nitrogen yang sesuai dengan basa nitrogen kodon yang memanggilnya. Contohnya, pada kodon pertama itu ada UAA. Urasil akan berpasangan dengan adenin. Adenin akan berpasangan dengan urasil. Sedangkan pada sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, asam amino yang menempel pada tRNA dan dalam satu kodon itu disebut dengan antikodon karena berpasangan dengan kodon. Artinya berlawanan dengan kodon yang disebut dengan antikodon.
Antikodon sendiri akan membentuk suatu rantai protein atau suatu rantai polipeptida yang bisa kita sebut dengan protein. Nah, begitulah ialah proses sentral dogma atau sintesis protein, di mana terdapat proses translasi dan transkripsi. Diawali dengan proses transkripsi dan diakhiri dengan proses translasi.